Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan untuk model yang satunya teman-teman ya, itu untuk pembuatan sangat perkutut yang menurut saya paling mudah ya teman-teman, karena ukuran ringnya sama semua ya teman-teman ya. Untuk caranya seperti ini tuh teman-teman ya. Untuk modelnya saya buatkan dua ya, untuk yang satu tipe yang biasa ya teman-teman, yang untuk yang satunya bisa tipe lepas ya teman-teman ya, supaya bisa dilihat untuk hasilnya ya teman-teman ya. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa untuk dukungannya untuk subscribe ya teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Itu untuk 4 ring ya teman-teman ya. Untuk yang tipe tidak tipe lepas ya teman-teman, untuk yang biasa ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu untuk jerujinya pakai kerangka ya teman-teman, seperti biasa ya teman-teman ya. Kita kasih jarak 10 lubang ya untuk jerujinya. Jangan lupa untuk kasih lem ya teman-teman untuk bagian bawahnya, setelah itu terpasang semua itu jerujinya ya teman-teman, untuk bagian tiang-tiangnya ya teman-teman ya, supaya tidak lepas ya nantinya bagian bawah ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu teman-teman, lalu kasih lem ya bagian bawah dulu ya teman-teman, supaya tidak lepas ya teman-teman ya. Itu ya. Sedangkan untuk yang tipe lepas ya teman-teman, kita tambahkan satu ring lagi ya, jadi 5 ring ya teman-teman ya, untuk yang tipe lepas ya teman-teman ya. Untuk caranya sama ya teman-teman ya, cuman ditambah satu ring jadi 5 ya teman-teman, karena untuk yang bagian bawah nanti ringnya itu jaraknya 2 cm ya teman-teman, untuk bagian bawah bagian tembok ya teman-teman ya. Kalau untuk jarak itu bervariasi ya teman-teman, suka kalian ya teman-teman. Kalau mau dikasih jarak itu 15 lubang juga bisa ya teman, tapi itu saya kasih jarak untuk tiangnya 10 lubang ya teman-teman ya, titiknya, supaya lebih kuat nantinya ya teman-teman ya, itu karena sebagai tiang juga ya teman-teman ya. Untuk caranya sama ya teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, untuk pembuatan sangkarnya, karena lebih cepat ya teman-teman, kalau saya menurut saya ya teman-teman ya, tidak terlalu lama, karena kayak saya kerjakan sendiri ya teman-teman ya, jadi lebih cepat. Kalau terlalu lama juga kita tidak untung ya teman-teman, di waktu kelamaan waktunya ya teman-teman ya. Seperti itu, jangan lupa dikasih lem juga. Lalu kita setel ya teman-teman, untuk
itu yang untuk tidak tembok lepas ya teman-teman, yang biasa ya teman-teman ya, itu jaraknya 10 cm ya teman-teman untuk antar ringnya. Kita kasih lem dulu sambil menunggu kering, kita setel yang satunya ya teman-teman, yang tembok lepas itu ya teman-teman ya. Saya kasih ganjal itu teman-teman ya, sekitar 2 cm ya teman-teman ya, untuk bagian bawah ya. Kasih jarak 2 cm, lalu kita lem. Dan untuk yang atasnya itu baru 10 cm ya teman-teman ya, untuk jaraknya. Ini bisa dilihat di video ya teman-teman ya. Untuk jarak sendiri bisa bervariasi ya teman-teman, sesuka teman-teman ya kalau mau membuat itu, tapi saya kasih jarak 10 cm ya teman-teman ya, tidak terlalu tinggi juga ya untuk jaraknya ya teman-teman ya. Kita setel ya, kita rapikan dulu, samakan ya jaraknya. Lalu kita potong ya teman-teman, setelah kita setel ya, itu jarak itu potongan bagian atas itu sekitar 18 cm ya teman-teman ya. Itu juga tergantung selera ya teman-teman, semakin panjang nanti juga tentunya lebih tinggi ya teman-teman untuk bagian atasnya ya. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya, sekitar 15 sampai 18 cm ya teman-teman ya untuk bagian atas ya. Lalu kita tambahkan ring kecil di bagian atas ya teman-teman, itu pengoperan ringnya miring ya teman-teman ya. Untuk caranya banyak, lubang yang atas itu sekitar 0,8 ya teman-teman ya, 0,7 atau 0,8 ya teman-teman. Pelan-pelan saja teman-teman ya, tidak usah terburu-buru, karena itu videonya saya percepat ya teman-teman ya, supaya tidak bosan juga untuk menonton ya teman-teman ya. Kita masukkan pelan-pelan ya teman-teman, jangan langsung masukkan, jangan dipatah ya teman-teman ya, pelan-pelan saja memasukkannya. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Kita tambahkan untuk kayu bagian atas ya, bagian tangkem, kita hitung dan kita paskan ya teman-teman ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bantu subscribe ya teman-teman ya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk dukungannya ya teman-teman ya, untuk subscribe ya. Termasukkan ya teman-teman, caranya seperti itu. Tinggal kita setel saja nanti untuk lurusannya ya teman-teman ya, tidak usah terburu-buru biar tidak patah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Setelah setel, lalu kita masukkan untuk jerujinya teman-teman ya. Kalau untuk model seperti itu langsung muter saja, tidak apa-apa ya teman-teman untuk pemasukannya, karena ringnya itu sama ukurannya ya teman-teman ya. Tinggal nanti untuk perakitan bagian atasnya yang menyilang ya teman-teman ya, untuk memasukkan jerujinya. Masukkan saja semuanya ya teman-teman, disisakan untuk bagian pintu ya teman-teman ya, karena untuk bagian pintu itu bisa memakai yang potong-potongan yang masih bisa dipakai ya teman-teman ya.
Itu ukurannya untuk sekarnya diameter sekitar 36 ya teman, 35 36 ya teman, 35 cm ya teman-teman untuk diameternya. Untuk cara-cara yang lainnya bisa dilihat di video-video yang sebelumnya ya teman-teman ya, bisa dicek di channel ini ada ya teman-teman. Untuk cara menggulung rotan juga ada, untuk penyambungan, pembuatan tangkem itu kayu bagian atas itu juga ada ya teman-teman ya, bisa dilihat di channel ini ada semua ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau belajar membuat sangkar ya teman-teman ya. Langsung saja tuh pemasangannya tuh dipenuhi ya teman-teman ya, karena untuk modulnya sama ya, ringnya ya, jadi tidak miring nantinya. Kalau beda sama yang mini ya teman-teman ya, karena mini kan yang tengah itu ringnya beda ya teman-teman, agak besar ya, jadi untuk pemasangannya juga menyilang ya teman-teman, dikasih jarak ya supaya tidak miring ya teman-teman ya. Itu ya teman, setelah penuh sisa bagian pintu saja ya teman-teman, nanti yang pintu belakang ya teman-teman. Lalu kita tarik dulu ke bawah ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk caranya masukkan untuk jeruji bagian atas ya, kita tarik dulu ke bawah semua ya teman-teman. Lalu kita masukkan bagian atas ya teman-teman. Kan untuk bagian atas menyilang ya teman-teman ya, karena nanti bisa miring ya karena tidak menyilang untuk pemasangannya. Seperti itu, dimasukkan pelan-pelan saja. Lalu baliknya ya teman-teman, untuk caranya seperti itu. Untuk tangan bagian kanan itu untuk masukkan ya untuk ke atas, yang tangan kiri untuk mendorong ya supaya lebih ringan ya teman-teman ya. Jangan lupa disamakan dengan yang sebelah-sebelahnya supaya rapi ya teman-teman ya. Mohon maaf untuk toko online-nya belum bisa untuk membuat ya teman-teman, karena keterbatasan untuk produksinya teman-teman ya, karena saya pembuatannya sendiri ya, dan prosesnya cukup lama, jadi untuk stoknya belum bisa ya teman-teman untuk pembuatan toko online ya teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman ya, untuk menambah kekuatan ya, untuk teman-teman kalau mau ya itu dikasih, kita tambah setelah jadi ya ditambah lem kayu ya supaya kuat, atau kalau tidak dicat ya teman-teman, dicat lebih kuat lagi ya teman-teman ya, kasih cat atau pelitur ya teman-teman ya, nanti bisa lebih kuat dan awet ya teman-teman ya. Setelah selesai untuk perakitan bagian atas, kita potong dulu ya teman-teman ya, untuk sisa-sisanya bagian bawah kita potong dulu.
Setelah terpotong ya, kita penuhkan untuk bagian pintu ya teman-teman ya, untuk menggunakan, bisa menggunakan untuk sisa-sisa potongan yang masih panjang, masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih lem ya teman-teman, supaya tidak turun ya, karena untuk bagian pintu itu pendek ya teman-teman ya. Untuk yang tembok lepas juga caranya sama ya teman-teman, untuk caranya seperti itu sama ya teman-teman ya, cuma nanti untuk bagian temboknya yang beda ya, untuk pertambahan bagian tembok ya teman-teman ya. Coba dikasih lem supaya tidak turun. Lalu kita potong untuk sisanya seperti itu teman. Lalu kita double ya teman, untuk bagian jeruji kotoran ya teman-teman, saya double seperti biasa, caranya seperti itu. Menggunakan paku dan juga tang lancip ya teman-teman ya. Setelah di double lalu kita mal, kita lubangi ya teman-teman ya, untuk bagian kotoran. Jeruji kotoran untuk lubangnya dua, untuk jerujinya 2,5 mili ya teman-teman ya, untuk bagian bawah. Dengan lubangnya itu saya akan menggunakan bor ukuran 3 mili ya teman-teman ya. Kita lubangin semua. Lalu untuk sediakan untuk bambunya teman-teman. Untuk jeruji bagian kotoran itu agak besar ya teman-teman ya, supaya lebih kuat ya dan awet ya teman-teman ya. Caranya seperti itu, dirapatkan dulu ya, itu bambunya dua ya, itu jaraknya 1,5 cm ya teman-teman, untuk bagian bawahnya, supaya tidak terlalu longgar ya teman-teman ya. Kalau terlalu rapat ya juga nanti kotoran juga tidak turun ya teman, karena untuk perkutut itu kotorannya banyak ya teman-teman ya. Besar-besar biasanya teman-teman. Potong untuk kelebihannya kita ukur, lalu kita masukkan ya teman-teman ya. Untuk caranya masukkan seperti itu ya teman, untuk fungsi dirapatkan dulu untuk bagian bambunya itu ya teman-teman, supaya mudah untuk memasukkannya.
Lalu kita longgarkan ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman untuk caranya. Jangan lupa kita sekalian pasang untuk penguncinya teman-teman ya, untuk pengunci pintu ya teman-teman ya. Untuk pintunya seperti itu dimal ya teman-teman ya. Untuk di pembuatan pintunya kita potong, kita mal dulu. Jangan lupa dikasih lem ya supaya tidak lepas ya teman-teman, untuk bagian pintunya juga ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Lalu untuk bagian tembok ya teman-teman, itu yang tembok lepas ya, kita ukur dulu untuk diameter dalamnya teman-teman ya, melingkar ya. Untuk kita ukur lingkarnya berapa itu ya teman-teman ya. Karena untuk kalau saya ukur diameter lipatnya nanti kadang bisa loncong juga ya teman-teman ya untuk sangkarnya. Jadi saya ukur lingkarnya. Untuk rumusnya itu lingkarnya ketemu berapa ya teman-teman ya, lalu dibagi 3,14 terus bagi 2 ya teman-teman ya. Lalu kita jangka menggunakan jangka ukuran ya teman-teman. Untuk tembok yang untuk tembok yang untuk tembok lepas ya teman-teman, untuk lepasan itu saya temboknya itu untuk papannya menggunakan ukuran 1 cm ya teman-teman ya. Lalu kita doublekan seperti itu ya. Kita bagian luar kita kasih rotan ya teman-teman ya, untuk tembok lepasnya.
Untuk caranya seperti itu ya teman-teman, itu ukurannya sama ya teman-teman, itu rotannya, ringnya itu ya sangkar ya teman-teman, tinggal kita masukkan saja ke dalam itu ya papannya itu teman-teman ya. Kalau kita paku ya teman, bisa menggunakan paku ya, itu saya menggunakan sisa jeruji ya teman-teman ya. Caranya seperti itu teman-teman, saya kasih banyak supaya kuat ya teman-teman ya. Dan untuk bagian kakinya seperti itu ya teman, beda dengan yang tepuk biasa ya teman-teman ya. Saya tambahkan jeruji seperti itu ya teman, itu caranya 2 cm ya teman-teman ya. Kalau kita lem ya teman, kasih lem ya teman, untuk jerujinya supaya kuat ya, tidak turun ya teman-teman ya, tidak lepas ya. Untuk selebihnya tidak usah, tidak apa-apa ya teman-teman. Bisa jika itu lebih kuat lagi, kasih nyaman ya teman-teman ya, menggunakan rotan sintetis bisa ya teman, rotan sintetis atau tali egel juga bisa teman-teman ya. Kita kasih lem seperti itu ya teman-teman, bagian 4 sisi ya teman-teman ya. Kita potong ya. Lalu kita penuhi untuk sisa-sisa yang memutar itu ya teman-teman ya. Saya tambah lagi untuk bagian tengah-tengahnya ya teman-teman, saya lem ya supaya tidak lepas ya teman-teman ya, supaya lebih kuat juga ya teman-teman. Untuk tembok lepasnya itu saya cuma buat satu saja ya teman-teman ya, karena untuk tembok lepas itu lama ya prosesnya, jadi saya tidak bikin ya teman-teman ya, untuk waktunya terlalu lama ya teman-teman ya, karena saya mengerjakannya untuk semua keseluruhan sendiri ya teman-teman ya. Sampai penuh ya teman, tahu jerujinya ya. Ya teman, saya tambahkan untuk pengganjal bagian dalamnya ya teman-teman, supaya tidak goyang ya untuk sangkarnya teman-teman ya.
menggunakan potongan rotan ya teman-teman ya. Empat sisi ya teman-teman untuk pengganjal bagian dalam ya teman-teman ya. Untuk pengganjalnya di dalam ya, tidak di luar ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman untuk caranya untuk tepok lepas ya teman-teman ya. Tinggal kita pasang ya untuk pengkaitnya ya teman-teman ya, atau klem ya teman-teman. Bisa beli ya di warung-warung pakan ya, toko pakan burung ya ada ya, atau pakan ayam itu juga ada ya teman-teman untuk klem sangkarnya. Kita paskan dulu, kita bentuk ya untuk klemnya. Kita ukur lalu kita bengkokkan ya teman-teman sesuai jaraknya ya teman-teman ya, supaya lebih kencang ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa dukungannya untuk subscribe teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya, dan terima kasih yang sudah mendukung subscribe-nya ya teman-teman ya. Empat sisi ya teman-teman untuk klemnya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk dan itu saya kasih tangkringan ya teman-teman ya. Untuk hasil seperti ini teman-teman ya, untuk yang tepok lepas ya teman-teman ya. Untuk tepok lepas seperti ini teman-teman ya, untuk hasil pengerjaannya. Untuk perbandingan ini yang untuk sangkar ya paling mudah untuk pembuatannya menurut saya teman-teman ya. Untuk itu yang untuk tepok biasa ya teman-teman, tidak tepok lepas ya. Sedangkan itu untuk tepok lepas ya teman-teman ya, untuk hasil pengerjaannya untuk tepok lepas. Seperti itu teman-teman. Demikian untuk video hari ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.